Halo, apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat. Jumpa lagi di channel saya, Yurwis. Pada kesempatan video kali ini, saya akan bahas tentang bagaimana penyusunan kebijakan terkait dengan CSR. Mungkin bagi para pelaku CSR atau para praktisi, atau mungkin buat rekan-rekan yang sedang belajar terkait dengan CSR, mungkin bertanya bagaimana cara menyusun kebijakan dari CSR. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana penyusunan kebijakan CSR tersebut. Kebijakan CSR pada dasarnya merupakan suatu panduan atau pedoman yang bisa digunakan oleh para pelaku dari pelaksana CSR dalam merealisasikan apa-apa saja yang ingin dicapai dalam suatu pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan mereka. Nah, sehingga adanya kebijakan CSR ini juga perlu menjadi perhatian dari sisi manajemen, utamanya direksi, untuk segera menyusun dan juga merealisasikan terkait dengan masalah kebijakan CSR tersebut. Jangan sampai perusahaan kemudian sudah mengklaim bahwa perusahaan memiliki komitmen, tetapi wujud dari komitmen yang sifatnya tertulis tersebut itu masih belum terrealisasi. Kebijakan CSR merupakan suatu hal yang wajib dipatuhi bagi pelaksana CSR karena pada dasarnya tanpa kebijakan tersebut maka bisa dikatakan bahwa program CSR yang akan dilakukan dengan tanda kutip bisa jadi semaunya atau seenaknya perusahaan sendiri. Karena itu penting bagi setiap pelaku CSR ya memiliki dari sisi kebijakan CSR itu sendiri. Mungkin rekan-rekan juga pernah lihat atau mungkin membaca dari suatu ulasan berita yang mengatakan bahwa perusahaan memiliki komitmen terkait dengan CSR. Nah, statement tersebut sebenarnya bisa kita uji. Apakah benar bahwa komitmen tersebut memang sungguh-sungguh ya, dilakukan oleh perusahaan tersebut atau hanya sekedar lip service saja. Kita katakan lip service manakala perusahaan tidak menegaskan bagaimana komitmen mereka yang utamanya berkaitan dengan komitmen yang tertulis tersebut. Komitmen tertulis inilah yang kemudian harus diketahui dan ditekan oleh direksi sehingga kemudian menjadi dasar dari suatu pelaksanaan terkait dengan CSR yang kemudian dituangkan ke dalam suatu bentuk kebijakan CSR itu sendiri. Secara substansi, pada dasarnya ada dua hal penting yang kita lihat di dalam suatu kebijakan CSR itu. Yang pertama berkaitan dengan masalah isu dan fokus yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut, dan kemudian yang kedua berkaitan dengan wilayahnya. Suatu isu ya, yang kita pilih itu menjadikan sebagai bahan acuan bagi setiap perusahaan untuk memahami bagaimana opini publik, dampak yang kemudian berkembang terkait dengan isu tersebut, lalu kemudian dampak apa saja yang kemudian terjadi karena adanya isu tersebut, sehingga dengan mengetahui isu-isu tersebut, perusahaan jadi lebih punya gambaran bagaimana program yang harus kemudian disesuaikan atau dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah, sementara ketika kita berbicara dari sisi wilayahnya, maka pada dasarnya kita bisa paham bahwa suatu isu itu tidak berkembang di semua wilayah. Artinya di situ kita melihat ada suatu konteks yang membatasi bagaimana suatu isu itu berkembang. Nah, bisa dikatakan juga bahwa setiap wilayah bisa memiliki potensi isu yang berbeda-beda. Nah, karena itu penting bagi para pelaksana CSR ketika akan menyusun suatu kebijakan CSR tersebut, setidaknya memahami bagaimana isu sosial yang kemudian akan dipilih dan difokuskan oleh perusahaan mereka, dan kemudian kedua adalah bagaimana penentuan terkait dengan wilayah terhadap isu tersebut. Sehingga bisa kita katakan bahwa suatu kebijakan CSR yang baik pada dasarnya adalah menjawab dari isu sosial yang kemudian diangkat tadi. Kemudian yang kedua, secara detail menjelaskan bagaimana pelaksanaan program yang akan dijalankan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian juga keterlibatan dari stakeholder dalam suatu wilayah tersebut juga bisa terrealisasi. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa program-program yang kemudian dilaksanakan itu benar-benar berbasis kepada kebutuhan, baik itu kebutuhan dari sisi perusahaan maupun dari sisi kebutuhan stakeholder tersebut. Sehingga ada win-win solution yang diperoleh dalam suatu pelaksanaan CSR tersebut. Utamanya dalam bagaimana hal tersebut kemudian dimasukkan di dalam kebijakan CSR mereka. Dalam suatu penyusunan kebijakan CSR tersebut, pada dasarnya perusahaan bisa menggunakan peraturan Menteri Lingkungan Hidup, utamanya berkaitan dengan masalah proper dalam perumusan tersebut. Nah, tetapi
yang perlu kita perhatikan dalam upaya menyusun kebijakan CSR yang harmonis, artinya dengan memperhatikan bagaimana isu, wilayah, dan stakeholder-nya, pada dasarnya tidak menjadikan program-program itu dengan tanda kutip hanya sebatas pemadam kebakaran saja. Kita banyak temui bagaimana kemudian proposal yang masuk kepada suatu perusahaan. Tetapi apakah semua proposal yang diajukan oleh stakeholder tersebut benar-benar sesuai dengan isu yang kemudian menjadi fokus perhatian oleh perusahaan kita, ataupun juga secara wilayah juga merupakan wilayah yang kemudian secara tidak langsung kita memiliki kontribusi pada wilayah tersebut, yang utamanya berkaitan dengan dampak negatif. Nah, artinya di sini tentu perusahaan memiliki keterbatasan, ya. Meskipun di sisi lain kita juga ingin berupaya bagaimana mendorong keterlibatan stakeholder, memberikan manfaat yang besar dan sebagainya. Sehingga yang kita harapkan dalam satu pelaksanaan CSR adalah proses antara want to need, ya, keinginan dari stakeholder dan kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh perusahaan itu terjadi suatu bentuk win-win solution. Lalu pertanyaannya bagaimana cara kita menyusun dari kebijakan CSR tersebut? Nah, untuk kita menyusun dari kebijakan CSR perusahaan yang baik, maka setidaknya ada 4 dokumen yang kita perlukan. Yang pertama adalah bagaimana terkait dengan visi misi perusahaan. Karena bagaimanapun visi misi adalah suatu rencana jangka panjang yang harus dicapai oleh perusahaan dan juga menentukan apa-apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, selain dari perhatian kita kepada visi misi perusahaan, dalam rumusan kebijakan CSR kita juga perlu memperhatikan SDGs atau Sustainable Development Goals. Istilah lainnya disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Ini artinya CSR bisa kita sebut sebagai cara untuk mencapai dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Nah, tinggal bagaimana perusahaan mencapai 17 tujuan SDGs yang sudah ditetapkan secara global tersebut. Apakah semua 17 tujuan tersebut akan terrealisasi? Tentu saja tidak. Perusahaan juga harus memperhatikan bagaimana konektivitas bisnis mereka dan kemudian dampak yang mereka timbulkan. Artinya di sini, kita melihat bahwa tidak semua dari 17 tujuan itu juga relevan bagi suatu perusahaan tertentu. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ada penyesuaian yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan tujuan mana yang ingin dicapai dalam pembangunan berkelanjutan tersebut, utamanya melalui CSR. Nah, di sini penting untuk kita mengkaji ulang 17 tujuan tersebut, kira-kira bagaimana konektivitas antara bisnis perusahaan dan juga dengan tujuan dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Selain dari sisi SDGs tersebut, dokumen lain yang tidak kalah penting adalah social mapping. Biasanya ketika kita bicara social mapping atau pemetaan sosial ini, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah peta aktornya, kemudian yang kedua peta wilayahnya, dan yang ketiga adalah peta potensi dari wilayah tersebut. Ketiga hal ini perlu kita coba untuk perhatikan sehingga kita bisa melaksanakan CSR tersebut dengan lebih strategis. Strategis dalam hal ini dimaksudkan adalah pada dasarnya CSR tidak ditujukan untuk semua pihak, tidak semua orang. Karena pada dasarnya ketika kita berbicara di sisi CSR, ada yang disebut sebagai stakeholder. Stakeholder adalah mereka yang memiliki kepentingan, baik secara powernya, legitimasi, ataupun secara urgensinya. Jelas di sini tidak semua orang bisa dengan tanda kutip kita jadikan sebagai penerima manfaat dari pelaksanaan CSR tersebut. Dengan tanda kutip, menjadi tidak baik juga jika perusahaan kemudian menggunakan teknik tabur garam. Artinya, proposal masuk, kita realisasikan. Proposal masuk dari suatu wilayah yang lain, kemudian juga kita anggarkan dan sebagainya. Tidak semua program CSR itu ditujukan kepada publik. Nah, ini jelas ada sekali banyak perbedaan apa itu publik dan apa itu stakeholder. CSR ditujukan kepada stakeholder, bukan kepada publik. Selain dari sisi social mapping, yang tidak kalah penting adalah bagaimana dalam rumusan kebijakan CSR tersebut, kita juga memperhatikan bagaimana program-program yang diusung oleh pemerintah, utamanya mungkin seperti di pemerintah daerah. Dengan memperhatikan program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Badan Perencanaan Pembangunan atau Bapeda berupaya untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat mereka sendiri.
Apakah itu berkaitan dengan masalah pendidikan, kesehatan, atau mungkin isu-isu sosial yang lain, termasuk juga masalah lingkungan. Nah, pentingnya CSR diintegrasikan dengan program-program tersebut adalah untuk meminimalisir terjadinya suatu yang disebut sebagai overlapping program. Bisa jadi suatu masalah tertentu terjadi di suatu wilayah tertentu dan sudah mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Di saat yang sama, misalnya, perusahaan juga turut serta dalam CSR dengan aktor atau wilayah yang sama. Nah, ini kan akan terjadi suatu bentuk overlapping program. Nah, dengan memperhatikan wilayah program-program tersebut dan memperhatikan juga aktor yang sesuai, sehingga kita juga bisa mengintegrasikan dan juga membuka peluang kolaborasi antara perusahaan, masyarakat, dan juga pemerintah. Nah, kurang lebih seperti itu ketika perusahaan ingin menyusun dari kebijakan CSR. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.